Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Rizky Zakia dengan NIM 21000290035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan tema pengorganisasian surveillance. Pada topik kali ini, yang pertama, di sini saya akan membahas tentang koordinasi jejaring kerja dan kemitraan surveillance. Yang kedua ada pelaporan surveillance. Yang ketiga ada contoh jenis-jenis laporan atau from routine. Yang keempat ada evaluasi atau penilaian sistem surveillance kesehatan tentang pengertian, tujuan, komponen, langkah-langkah, atribut, dan indikator surveillance. Dalam rangka penyelenggara surveillance, kesehatan dibangun dan dikembangkan koordinasi jejaring kerja serta kemitraan antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota. Jadi, koordinasi jejaring kerja dan kemitraan ARA ini untuk yang pertama, mengidentifikasi masalah kesehatan atau masalah yang berdampak terhadap kesehatan. Yang kedua, untuk kelancaran pelaksanaan investigasi dan respon cepat. Yang ketiga, keberhasilan pelaksanaan penanggulangan KLB atau wabah. Yang keempat, peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, pengelolaan sumber pendanaan. Selanjutnya ada koordinasi. Koordinasi ini diarahkan untuk menyelaraskan, mengintegrasikan, mensinergikan, dan memaksimalkan pengelolaan data atau informasi agar proses pengambilan keputusan dalam rangka intervensi lebih berhasil dan berdaya guna. Jadi pada koordinasi ini lebih ditekankan pada kalimat yang sudah saya garis bawahi, yaitu menyelaraskan, mengintegrasikan, mensinergikan, dan memaksimalkan pengolahan data atau informasi yang dilakukan oleh seluruh unit surveillance kesehatan maupun antar unit di instansi pemerintah serta pihak-pihak tertentu yang memiliki peran yang relevan dengan kegiatan surveillance. Selanjutnya adalah jejaring kerja. Jejaring kerja surveillance kesehatan diselenggarakan oleh seluruh unit penyelenggara surveillance kesehatan, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, berupa pertukaran data dan informasi epidemiologi, serta peningkatan kemampuan surveillance kesehatan yang terbagi dari jejaring kerja, pengertian dan tujuan. Yang pertama adalah maksud dari jejaring kerja ini adalah suatu mekanisme koordinasi kerja antar unit penyelenggara surveillance kesehatan, sumber-sumber data, pusat penelitian, pusat kajian, dan penyelenggara program kesehatan, meliputi tata hubungan surveillance kesehatan antara wilayah kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Jejaring kerja ini ditekankan dalam hubungan surveillance kesehatan antar wilayah kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat, sehingga semua termuat di jejaring surveillance yang bertujuan untuk menguatkan kapasitas surveillance, tersedianya data dan informasi yang komprehensif, meningkatkan kemampuan respon cepat terhadap kejadian penyakit, dan faktor risiko dalam rangka menurunkan angka kesakitan, kematian, serta kecacatan. Selanjutnya adalah jaringan kerjasama antar unit surveillance. Yang pertama itu ada penyelenggara pelayanan kesehatan laboratorium dan unit penunjang lainnya. Yang kedua ada pusat-pusat penelitian dan kajian program intervensi kesehatan dan unit surveillance lainnya. Yang ketiga ada
jaringan kerjasama antar unit surveillance kesehatan antara kabupaten, kota, atau provinsi, dan nasional. Yang keempat, ada jaringan kerjasama antara surveillance berbagai sektor terkait sektor nasional, bilateral, negara, regional, dan internasional. Penyelenggara jejaring kerja surveillance kesehatan dilaksanakan oleh penyelenggara surveillance kesehatan, baik di unit-unit utama pusat dan di UPT pusat, UPT Kementerian Kesehatan, pusat-pusat penelitian dan pengembangan pusat-pusat data dan informasi, Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi, serta Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, baik pada kondisi normal maupun sedang terjadinya KLB atau wabah. Jadi ini adalah poin utamanya. Penyelenggara jejaring surveillance ini maupun dia dalam kondisi normal maupun sedang terjadinya KLB atau wabah, itu tetap harus dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu adalah tahapan konsep kemitraan. Kemitraan merupakan hubungan kerjasama antar berbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan, dengan disertai pembinaan dan pengembangan secara timbal balik dalam hal kesehatan. Kemitraan diperlukan untuk melaksanakan program kesehatan hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi pada tahapan konsep kemitraan ini dia itu bersifat sukarela dan saling membutuhkan, saling menguntungkan secara timbal balik. Jadi tahapan konsep ini yaitu adalah secara timbal balik. Kuncinya itu adalah secara timbal balik. Selanjutnya, mengembangkan kemitraan di bidang surveillance kesehatan secara konsep terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu adalah kemitraan program di lingkungan sektor kesehatan sendiri. Yang kedua adalah kemitraan lintas sektor di lingkungan institusi pemerintah. Dan yang ketiga adalah membangun kemitraan yang lebih luas, lintas program, lintas sektor, lintas bidang, dan lintas organisasi yang mencakup unsur pemerintah, unsur swasta atau dunia usaha, unsur LSM dan organisasi massa, dan unsur organisasi profesi. Selanjutnya, bagian tersebut terbagi dalam 2 bagian jejaring kerja. Pertama adalah proses jejaring internal surveillance kesehatan, di mana program kegiatan unit kerja ini merupakan data dan informasi pokok dan utama. Kedua adalah dukungan dari proses eksternal jejaring surveillance kesehatan, di mana data dan informasi merupakan mendukung atas proses di jejaring pertama atau dapat dikatakan dikatakan instansi sektoral. Nah, pada konsep koordinasi jejaring kerja, kemitraan surveillance kesehatan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini ada jejaring surveillance tingkat kabupaten atau kota, kemudian naik dalam tingkat surveillance provinsi, yaitu adalah tingkat pusat dan utama. Nah, di dalam tingkat kota atau kabupaten itu ada UPT Dinkes Kesehatan. Nah, di tingkat provinsi itu ada UPT Dinkes Provinsi dan swasta, kemudian di pusat ada UPT Kemenkes. Interkoneksi ini sangat penting untuk memudahkan adanya pertukaran data, perbandingan, dan periodisasi di setiap pelayanan kesehatan. Instansi kesehatan yang dimulai dari kota, provinsi, dan pusat. Dukungan dan informasi di tingkat sektoral diperlukan untuk menguatkan surveillance kesehatan. Misal, kita membutuhkan data masyarakat di desa Y berdasarkan umur tertentu, itu bisa bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik BPS. Dan selanjutnya adalah ketika seandainya kita membutuhkan informasi curah hujan atau cuaca, kita bisa bekerja sama dengan BMKG. Begitu
dan juga seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi frekuensi. Pelaporan surveillance ini dilakukan pada jam, hari, mingguan, bulanan, tribulan, semester, tahunan, 5 tahunan, dan lain-lain. Nah, frekuensi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan nantinya dalam pelaporan surveillance. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep pengumpulan data surveillance. Nah, pada saat kita ingin mengumpulkan data surveillance, kita tuh harus mengenal 5W1H. Apa aja sih dalam 5W1H? Yang pertama adalah what's. Jenis data apa yang dikumpulkan? Apa definisi kasus? Kemudian kita masuk ke dalam who. Siapa yang mengumpulkan data tersebut? Siapa sumber data yang dari kita ambil? Dan whom, kepada siapa kita harus melaporkan data surveillance tersebut? When, kapan harus dilaporkan data surveillance? Where, di mana pengumpulannya? Dan yang terakhir yaitu adalah how, bagaimana pengumpulannya? From standar, dia berbentuk hard atau soft copy, bagaimana analisisnya? Jadi kita tuh harus sangat mengerti dalam pengumpulan data surveillance ini, konsepnya tuh dengan 5W1H biar tidak untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Selanjutnya kita masuk ke data pelaporannya. Yang pertama adalah W1. Laporan KLB atau dugaan KLB Puskesmas dilakukan 1x24 jam sejak informasi diterima. KLB itu kejadian luar biasa diterima, maka dari Puskesmas maka akan dilanjutkan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, kemudian dilaporkan Dinas Provinsi dan kemudian Pusat. Yang kedua adalah KDRS. KDRS ini laporan kasus atau tersangka penderita penyakit potensial wabah oleh RS. Dilakukan 1x24 jam sejak diagnosis ditegakkan. Nah, bedanya W1 sama KDRS ini tuh hampir sama. W1 ini kan berdasarkan waktu dilakukan sejak informasi terima. Sedangkan KDRS jadi pada W1 ini sejak informasi diterima itu kita harus sudah melakukan pelaporan. Kita sudah membuat pelaporan. Sedangkan pada KDRS ini dilakukan mulai sejak diagnosisnya itu ditegakkan. Nah, yang ketiga ada W2 atau awards, laporan data penyakit potensial, KLB atau wabah, dilakukan secara mingguan. Yang keempat ada STP, laporan data penyakit menular dan tidak menular tertentu, dilakukan bulanan oleh Puskesmas dan RS. Yang kelima ada PWS, KLB, laporan data jenis KLB yang terjadi dilakukan bulanan. Yang keenam ada data LB1, data morbiditas penyakit dilakukan bulanan. Nah, data pelaporan ini khusus untuk PD31, avian influenza, DBD, TB, HIV, dan lainnya. Jadi kita tuh harus paham gitu loh cara pelaporannya, yang kalau W1 ini kita harus melaporkan sejak informasi diterima, kalau KDRS ini sejak diagnosis ditegakkan, kalau W2 ini dilaporkan dalam mingguan, STP ini dilakukan secara bulanan oleh Puskesmas dan RS, PWS KLB ini dilakukan secara bulanan juga, LB1 ini tentang morbiditas penyakit juga dilakukan secara bulanan. Kemudian kita masuk ke dalam surveillance berdasarkan penyelenggara. Surveillance berbasis indikator adalah untuk memperoleh gambaran penyakit, faktor resiko, dan masalah kesehatan atau masalah yang berdampak terhadap kesehatan yang terjadi indikator program dengan menggunakan sumber data yang terstruktur. Contohnya penyelenggara surveillance AFP, CBMS, surveillance gizi, dan lainnya. Jadi dalam surveillance berbasis indikator ini dibagi lagi menjadi dua, ada laporan mingguan dan laporan bulanan STP. Pada laporan mingguan ini, SKDR
SKDAR, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon, atau dalam aplikasi yang biasa digunakan adalah Early Warning Alarm and Response System, atau disingkat sebagai EWARS. Selanjutnya itu adalah laporan bulanan STP, yaitu surveillance terpadu penyakit yang melaksanakan surveillance epidemiologi, maaf ini tipe, penyakit menular dan penyakit tidak menular dengan metode pelaksanaan surveillance epidemiologi rutin terpadu. Dan selanjutnya adalah surveillance berbasis kejadian untuk mendapatkan dan memberikan informasi secara cepat tentang penyakit, faktor risiko, dan masalah kesehatan dengan menggunakan selain sumber data terstruktur dapat diperkuat dengan uji laboratorium dan pemeriksaan. Nah, sekarang tadi setelah kita paham dengan sedikit penjelasan materi, ini sudah masuk ke dalam contoh jenis laporan. Pada gambar ini itu tentang laporan kewaspadaan dini rumah sakit. Di sini ada keterangan di provinsi mana, kabupaten mana, dan rumah sakit apa, tahun, bulan, total kunjungan penderita. Di dalam full table ini ada jenis penyakitnya itu apa aja dalam hitungan hari. Ini ada golongan umur tahun. Ini tuh dalam misal umur 0 sampai 7 hari, 8 sampai 28 hari, ini umur 20 sampai 44, serta ini total laki-laki, perempuannya, total kunjungan, dan meninggal. Nah, kemudian ini format sistem manajemen rumor KLB. Ini tadi bisa pada saat penjelasan W1 ya, berdasarkan waktu dilakukan sejak informasi diterima. Jadi pada rumor kejadian luar biasa tuh langsung dicatat, yaitu kejadian penyakitnya, populasi resiko, lokasi, waktu kejadiannya di mana, tanggal laporan di mana, kronologis kejadian, tanggal mulai verifikasi. Nah, statusnya itu dalam proses verifikasi atau telah verifikasi. Selanjutnya itu adalah contoh from surveillance terpadu penyakit berbasis KLB. Kalau tadi baru rumor, sekarang yang langsung berbasis KLB. Di sini ada provinsinya, tahun, kabupaten, kota, atau bulan. Di sini ada jenis penyakit, tempat kejadiannya di mana, tanggal kejadiannya dari mulai akhir, terus diketahuinya kapan, ditanggulanginya kapan, terus golongan umur tahun, total laki-laki dan perempuan, jumlah kasus yang meninggal, dan populasi yang rentan berapa, kemudian keterangan hasil data kasus tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang terakhir, yaitu adalah evaluasi. Pengertian evaluasi sistem surveillance kesehatan adalah periodik dari perubahan dalam hasil yang ditargetkan sasaran yang dapat dihubungkan dengan sistem surveillance dan respon. Evaluasi merupakan komponen inti dari surveillance. Evaluasi surveillance dilakukan secara sistematis untuk menilai apakah sistem pengawasan surveillance berpotensi secara efektif dan efisien. Tujuan dilakukan evaluasi surveillance ini yaitu untuk mengukur hasil dari surveillance kesehatan yang telah dilaksanakan dalam periode waktu tertentu. Maaf, ini typo. Kemudian kita memasuki komponen surveillance. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara aktif dan pasif. Jenis data surveillance kesehatan dapat berupa data kesakitan, kematian, dan faktor risiko. Pengumpulan data dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain individu, fasilitas pelayanan kesehatan, unit statistik dan demografi, dan sebagainya. Metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, pengamatan, pengukuran, dan pemeriksaan terhadap sasaran. Selanjutnya yaitu adalah pengolahan data. Sebelum data dilakukan, sebelum data diolah, dilakukan pembersihan, koreksi, dan cek ulang. Selanjutnya data diolah dengan cara perekaman data, validatis pengodean, ahli bentuk, transport, dan pengelompokan berdasarkan variabel tempat, waktu, dan orang. Hasil pengolahan
dapat berbentuk tabel, grafik, dan peta menurut variabel, golongan umur, jenis kelamin, tempat, dan waktu atau berdasarkan faktor risiko tertentu. Nah, dari setiap variabel tersebut disajikan dalam bentuk ukuran epidemiologi yang tepat seperti rate, rasio, dan proporsi. Pengolahan data yang baik akan diberikan informasi spesifik suatu penyakit atau masalah kesehatan. Penyajian hasil olahan data dalam bentuk yang informatif dan menarik. Selanjutnya kita masuk ke analisis data. Di dalam analisis data ini terdapat metode epidemiologi deskriptif atau analitik untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan surveillance yang ditetapkan. Analisis data epidemiologi secara deskriptif ini kita dilakukan secara gambaran dari penyakit masalah kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi menurut waktu, tempat, dan orang. Sedangkan analitik itu sendiri hubungan antara variabel yang dapat mempengaruhi peningkatan kejadian kesakitan atau masalah kesehatan. Nah, jadi untuk mempermudah melakukan analisis dengan metode epidemiologi analitik dapat menggunakan alat bantu statistik. Hasil analisis akan memberikan arah dalam menentukan besaran masalah, kecenderungan, suatu keadaan, sebab akibat, suatu kejadian, dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan hasil analisis harus didukung dengan teori dan kajian ilmiah yang sudah ada. Selanjutnya kita memasuki komponen surveillance yang terakhir, yaitu adalah diseminasi informasi, yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi yang mudah diakses. Diseminasi informasi dapat juga dilakukan apabila petugas surveillance secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program kesehatan dengan penyampaian hasil analisis. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah evaluasi. Yang pertama ada menguraikan pentingnya suatu peristiwa kesehatan dilihat dari segi kesehatan masyarakat. Jadi dari dalam langkah-langkah evaluasi ini kita tuh harus memperhatikan dari jumlah kasus, insiden, prevalen, indikator, serta besarnya masalah kesehatan dan tidak lupa untuk pencegahannya. Yang kedua adalah menguraikan sistem yang akan dievaluasi. Dengan membuat daftar tujuan sistem, menguraikan peristiwa kesehatan, menggambarkan diagram alur dari sistem yang dievaluasi. Yang ketiga itu adalah menguraikan komponen-komponen dan pelaksanaan dari sistem dan menggambarkan seperti komponen mana yang diamati, siapa yang menganalisis data, informasi apa yang dikumpulkan, bagaimana data dianalisis, dan sebagainya. Yang keempat, melakukan penilaian atau evaluasi sistem menurut atribut sistem. Yang kelima ada menguraikan kesimpulan dan saran. Yang keenam ada menguraikan sumber-sumber yang digunakan untuk melaksanakan sistem. Selanjutnya kita masuk ke dalam atribut surveillance kesehatan yang meliputi kesederhanaan, yang dimana kita harus sesederhana mungkin namun masih dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kemudian ada fleksibilitas, kita tuh harus fleksibel dalam dapat menyesuaikan diri dengan perubahan informasi yang dibutuhkan atau situasi pelaksanaan tanpa disertai peningkatan yang berarti akan kebutuhan biaya, tentang, dan waktu. Jadi kita tuh harus secara fleksibel gitu loh. Terus ada akseptabilitas, ini typo lagi, menggambarkan kemampuan seseorang atau organisasi untuk berpartisipasi dalam melaksanakan sistem surveillance. Yang keempat adalah sensitivitas, mampu mendeteksi kejadian-kejadian kesehatan atau objek surveillance dengan tepat dan baik. Selanjutnya adalah NPP, nilai prediktif positif, yaitu adalah proporsi dari populasi yang diidentifikasi sebagai kasus oleh suatu sistem surveillance dan
kenyataannya memang kasus. Selanjutnya adalah kerepresentatifan, yaitu adalah menggambarkan secara akurat kejadian dari suatu peristiwa kesehatan. Selanjutnya kita harus ketepatan waktu, menggambarkan kecepatan atau kelambatan di antara langkah-langkahnya itu suatu sistem surveillance. Pokoknya kita harus tepat waktu. Kemudian ada quality, mencerminkan kelengkapan dan validitas data yang digunakan untuk surveillance. Dan yang terakhir yaitu adalah stability, mengacu pada keandalan metode untuk memperoleh dan mengolah data surveillance dan ketersediaan data tersebut. Nah, materi terakhir ini indikator kinerja surveillance, yaitu ada 3. Yang pertama kita harus dalam kelengkapan laporan, ketetapan laporan, indikator kinerja surveillance lainnya yang ditetapkan pada masing-masing program. Pada masing-masing poin ini di sebelum sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Sudah di penghujung PPT, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila pada saat penjelasan saya masih banyak kesalahan. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.